Dan terus terang, saya sendiri tidak dibayar, jangan khawatir. Oh ya? Ya, kenapa? Beberapa hari yang lalu, DPR setelah melalui pembahasan pansus yang alot dan rapat sampai, saya dengar sampai 16 jam, selesai subuh hari, telah menetapkan undang-undang tentang ibu kota negara Republik Indonesia yang baru, dalam hal ini di Penajam Pasir Utara. Publik telah bereaksi bahkan jauh hari sebelumnya, tetapi pemerintah dan DPR telah bersepakat. Sekarang seluruh energi pemerintah tampaknya akan diarahkan untuk menyelesaikan proyek yang luar biasa besarnya ini sebenarnya. Sambil mendengarkan publik berpendapat, berdiskusi bahkan berdebat menyangkut tentang layak tidaknya kita memiliki ibu kota yang baru, tentang seberapa rumitnya mobilisasi manusia ke ibu kota yang baru nantinya dengan melihat contoh-contoh pemindahan ibu kota pada level yang lebih kecil, katakanlah dalam hal ini provinsi, seperti yang kita lihat di Maluku Utara yang pindah ke Sofipi dan kemudian ternyata gagal. Alangkah baiknya kemudian kita memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja dan menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Hari ini saya mengundang seorang yang sangat istimewa menyangkut dengan ibu kota negara yang baru ini. Seorang maestro patung Republik Indonesia, dikenal namanya di dunia dengan mahakarya-mahakarya yang bertebaran di berbagai tempat. Beliau adalah I Nyoman Nuarte. Saya harus menghubungi beliau melalui Zoom dan beliau sedang berada di Bandung sekarang. Pak Nyoman, selamat siang waktu Jakarta dan Bandung. Selamat siang, Bang. Ya, sehat-sehat. Sehat ya? Sehat. Saya lihat sudah mulai agak fresh ya. Tetapi kok rambut jadi botak begitu ya, nggak cambangan lagi. Botak ini korban GWK. GWK. Kita akan bicara banyak tentang GWK juga nantinya. Saya tadi sebelum acara ini Pak Nyoman menceritakan beberapa hal yang sejujurnya saya kaget karena saya baru mendengar ya. Mungkin Pak Nyoman pernah membicarakannya pada beberapa kesempatan, tapi alangkah baiknya kita membicarakannya nantinya sebab itu juga sebuah karya besar bernama Garuda Wisnu Kencana di Bali. Fokus kita ke IKN dulu Pak Nyoman. Baik. Seperti yang Anda dengarkan dan saksikan, itu publik seperti pembukaan saya tadi itu berseliweran pendapat gitu ya. Saya ingin bertanya secara agak teknis Pak Nyoman. Baik. Sebenarnya ibu kota negara itu yang Anda rancang itu sudah sampai di mana prosesnya sekarang ini per hari ini? Baik. Bang, begini, yang merancang desain master plan kota itu bukan saya. Oke. Ya, jadi bukan saya. Saya hanya merancang basic desain istana. Oh, oke. Ya, nah itu tanggal 27 Februari 2020 saya diundang dengan 4 arsitek untuk menghadiri semacam unveiling lah gitu ya. Oke. Ya, untuk dijelaskan bahwa Indonesia ini ibu kota ini akan pindah. Oke. Ya, dimintalah kita membuat konsep gagasan desain bangunan gedung khusus di ibu kota negara yang disebut IKN pada saat itu, ya. Nah, kita mendapat tugas cukup banyak. Ada 11 desain.
Antara lain Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Komplek MPR DPR, kementerian dan lembaga, masjid, gereja Katolik, gereja Kristen, Protestan, wihara, pura, dan kelenteng. Itu tugasnya. Ya. Nah, dikasih waktu 10 hari pada saat itu. Waktunya pendek sekali. Barangkali ini maksudnya mungkin menguji juga kemampuan kita. Barangkali begitu. Nah, entah bagaimana setelah demikian lama, mungkin setahun itu ya, baru kita mendapat kabar bahwa saya dipilih untuk mengerjakan istana dan Masjid Agung. Istana Negara dan Masjid Agung. Dan Masjid Agung. Nah, kompleks istana ini kurang lebih terdiri dari bangunan-bangunan satu kantor presiden, istana, lapangan upacara, ya, pavilion untuk presiden, gedung setpres, gedung apa nama lagi itu? Wisma Negara, terus kemudian ada juga gedung edukasi, satu lagi gedung apa namanya? Gedung pendukung untuk utility itu ada parkir dan bengkel segala macam. Terus ada juga gedung pampres. Terus ada apa tuh? Satu lagi. Ada satu lagi tuh, kelupaan tuh, saking banyaknya. Nah, jadi itu ada dalam satu komplek. Nah, kita ke bagian coupling ya. Jadi kita sudah ke bagian coupling. Luasnya 32 hektar, masih kalah luasnya dengan GWK. Punya pribadi itu ya. Ini beli tanahnya pribadi. Ini saya juga heran. Ini kok kecil banget, 32 hektar. Di samping itu topografinya curam. Curam semua, nggak ada tempat rata sekalipun. Ya. Nah, sehingga perlulah kita ya mencari akal. Akhirnya diutak-utik juga sulit karena kekecilan. Akhirnya saya usulkan, dan kita bicara juga, Setpres juga sudah ini, Pak Heru dalam hal ini meminta harus 100 hektaran lah gitu. Tapi dikabulkan 55 hektar. Nah, 55 hektar, apa yang sekarang dilihat di YouTube di mana-mana itu luasan kawasan istana itu 55 hektar. Nah, setelah kita hampir 2 tahun, baru pertama kali saya mendapat kesempatan untuk audiensi kepada Presiden. Nah, bersama-sama dengan Menteri PUPR, Pak Basuki, dan juga Dirjen Ibu Diana. Dan di situ hadir menemani Pak Presiden adalah Seknek, Pak Pratik. Nah, kemudian beliau itu karena sudah lama, dia senang sekali itu, melihat antusias sekali melihat desain itu. Dia bilang orisinil gitu ya. Karena saya sering mengatakan istana kita yang sekarang itu kan sebenarnya bukan peruntukan buat istana, itu kan rumah gubernur jenderal, bahkan pengusaha lah, penguasa lah. Nah, saya bilang kalau itu dijadikan kaidah-kaidah, ya istana saya kira nggak pas. Di samping cirinya bukan ciri kolonial, ya kita harus mampu memperlihatkan diri kita sendiri sebagai satu bangsa. Ya, maka dari itu terus kita studi bahwa bangsa kita ini besar sekali dan jumlah sukunya 1.300-an kalau nggak salah. Saya juga sudah nggak hafal itu. Dan masing-masing suku memiliki identitasnya sendiri-sendiri. Baik dalam berpakaiannya, baik dalam budaya tari menarinya, rumahnya, dan sebagainya. Itu mereka banyak sekali ragamnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Seandainya istana itu kita pilih salah satunya, ya, misalnya bentuk rumahnya kita pakai, terus yang lainnya marah nggak gitu loh, cemburu nggak? Ya pasti cemburu lah. Nah, ini saya menghindari hal itu
Karena buat saya membangun istana ini haruslah merasa menjadi milik bersama. Oke. Menyatukan bangsa yang bertebaran sukunya itu. Caranya bagaimana? Akhirnya saya mengambil inisiatif memilih Garuda. Karena Garuda itu sudah menjadi lambang bangsa dan komitmen kita sebagai bangsa Indonesia kan begitu. Jadi pahamlah kalau Garuda itu. Walaupun tidak saya terjemahkan ansih seperti Garuda Bhinneka Tunggal Ika itu. Ya. Tapi itu maksud saya. Jadi sehingga apa yang tampak di dalam sosok Garuda itu tidak seperti Garuda Pancasila. Kedua begini, membuat suatu bangunan yang seperti itu haruslah punya nilai-nilai yang lebih tidak dari hanya sekedar sebagai kantor presiden atau istana. Yaitu menjadi ikon. Kalau sudah menjadi ikon, harapan kita pariwisata akan berkembang dengan baik, hotel, restoran, UKM, airport, itu pasti akan berkembang. Travel agent akan mendukungnya. Itu harapan saya. Jadi tidak perlu dipaksa-paksa orang pindah, tapi dengan senang mereka bertamasya ke sana. Nah ini, maka dari itu kemarin sewaktu saya menghadap Pak Presiden, Bapak itu dulu kalau nggak salah saya ingat sekali, ingin ada yang namanya Botanical Garden dan Taman yang besar di Istana. Karena Kalimantan ini tanahnya ratusan ribu hektar kan. Nah ini kenapa cuma 32 hektar? GWK saya itu di Bali pribadi 67 hektar. Nah kayak seperti ini nih, enggak, saya bilang nih kok begini gitu. Nah sedangkan kita udah berkapling. Kemarin kesempatan saya bercerita kepada Bapak Presiden. Mohon maaf saya bilang mimpi Bapak mempunyai hutan botanical garden itu gak kesampaian Pak, terlalu kecil. Terus Mas Nyoman maunya berapa luasan? Minimal 100 hektar saya bilang. Langsung kepada Pak Menteri PUPR, coba 100 ya gitu. Nah sekarang saya sedang mendesain taman botanical garden di depan istana yang saya harapkan nanti setiap hari bisa dikunjungi oleh warga tanpa harus mengganggu istana. Nah kalau masuk ke istana tentu hari-hari tertentu, misalnya tidak ada tamu agung ya, yang bisa mengganggu kelancaran tamu itu. Nah kalau di depannya biar ada tamu agung maupun tidak, itu bisa dipakai seluas 50 hektaran itu untuk taman itu. Dan tempatnya bagus sekali karena kontur tanahnya berbukit-bukit, gitu Bang. Jadi itu harapan saya. Jadi saya katakan dulu istana ini haruslah menjadi milik rakyat. Jangan menjauhkan rakyat dengan pemerintahan gitu. Salah satu idenya seperti itu. Saya akan mengelaborasi nantinya beberapa hal menyangkut dengan filosofi dan segala macam yang tentu saja kita harus sudah menguasai Pak Nyoman tentang hal itu. Tapi saya agak terganggu tadi soal penjenjangan waktunya ya. 10 hari harus menyerahkan gambar. Kemudian diputuskan 35 hektar. Terus kemudian Pak Nyoman berasa loh kok cuman segitu, kemudian ditambah gitu loh. Kita bisa melihat bahwa kok seperti perencanaannya itu tergesa-gesa atau barangkali dipaksakan, atau apakah berlebihan pandangan seperti itu Pak Nyoman? Kalau saya lihat sih mereka ini barangkali menguji kita, kemampuan kita gitu loh ya. Waktunya sekarang ini panjang waktunya. Waktu itu untuk menguji kemampuan kita dalam waktu singkatnya seperti apa. Ini kan baru gagasan ya awal itu. Saya kira cukup karena kita bisa dengan sketsa, bisa dengan apa saja. Kebetulan saya pakai pakai video semua penampilannya supaya maksud saya gini, supaya dengan mudah dipahami. Seperti gambar-gambar yang kemarin itu
Karena kita ini tugasnya hanya membuat basic design. Sebelum DID, yang melakukan DID, nah itu mereka mengerti dengan mudah gitu. Jadi desain itu. Dan desain ini walaupun namanya basic design, kita buat agak detail supaya tidak terlalu melenceng nanti sewaktu dikerjakan oleh pemenang design and build. Begitu. Jadi saya buat sedemikian rupa sehingga mudah nanti pelaksanaannya. Pak Nyoman, kebagian pekerjaan mendesainnya atau sekaligus build-nya, membangunnya? Nah, itu kan nanti ada tender tuh. Saya nggak memenuhi syarat untuk tender ya. Karena itu kan sekarang pada protes. Ini kok Nyoman nih pematung kok dimenangkan gitu kan, saya dibilang melanggar undang-undang. Begini Bang, yang namanya kreativitas ya selama basic design itu ibu-ibu yang pengen ikut juga boleh. Ya, tidak perlu ada undang-undang. Ini negara bukan negara Korea Utara. Ini negara demokrasi. Tidak boleh siapapun melanggar atau melarang orang untuk berkreasi. Ya itu nanti kalau sudah DID memang perlu orang yang bertanggung jawab. Masalah konstruksinya, masalah ME-nya, masalah green design-nya gitu. Tapi saya hanya memberikan dasar-dasar. Dasar-dasar yang dari saya sudah ada hitung-hitungannya. Jadi lebih gampang gitu. Sebenarnya ini basic design plus lah katakan begitu. Supaya karena Bapak Presiden dan Menteri mengatakan tolong nanti jangan sampai pelaksanaannya nanti melenceng. Oke. Nah itu ceritanya Bang. Ya, sebelum kita diskusi lebih jauh, sepertinya ada video ya yang akan ditampilkan oleh Pak Nyoman ya. Monggo silakan Pak Nyoman. Ya baik. Ya ini yang kita katakan tadi di depan istana yang luasnya kurang lebih 50 hektar. Yang baru ini kita sentuh ya, baru ini belum final nih, belum final. Nah ini kurang lebih gagasan-gagasannya seperti ini, jadi masyarakat bebas bisa mengunjungi setiap saat, ya, sambil melihat istana itu seperti apa. Tapi belum masuk ke istana. Nah, itu di situ ada telaga-telaga, karena konturnya sedemikian rupa, jadi kita buat seperti itu. Nah ini tanaman-tanaman keras berbunga kita memiliki variasinya banyak sekali. Ya, dari spatudea, ada namanya tabebuya, ada dadap-dadap berbunga, banyak sekali yang dicocok di sana karena mataharinya banyak, terus airnya juga ada. Nah ini kurang lebih sehingga, nah inilah bentuk dari istana. Ya, jadi di depan ini kita sebut di istana, yang tiang-tiang itu, yang kolom-kolom itu. Nah ini dari samping di mana nanti tamu masuk dari sini, tamu publik masuk dari sini yang bukan undangan negara itu masuk dari sini. Nah ini kontur tanahnya sedemikian rupa. Jadi ada harus semacam flyover begitu di atas bukit. Ada juga terus bisa napak tanah. Gitu. Nah ini kalau kita lihat lapangan upacara itu sebenarnya tidak rata seperti itu sebenarnya berbukit-bukit. Ya kita cut and fill lah di situ. Gitu. Nah ini cuman luasannya juga terbatas, cuman 1,5 hektar kalau nggak salah ya. Nah, istana ini akan bisa menampung 5.000 orang masyarakat yang menyaksikan upacara misalnya. Nah ini di dalamnya kurang lebih. Ini baru gagasan awal.
yang masih akan dikembangkan nanti dalam DID-nya. Nah ini Garuda itu 4 lantai sebenarnya, itu dia duduk di atas bukit yang tingginya 88 meter di permukaan laut. Dari permukaan laut. Nah, ini kurang lebih situasinya. Nah ini ada bilah-bilah ini di bagian sayap itu angin tuh akan berjalan di mana udara akan bisa mengalir. Nah ini kurang lebih ini di bagian sayap ini ya. Bagian sayap. Nah, ini ruang kantor presiden, ruang kerja presiden. Nah, ini awal sekali yang tentu akan berkembangkan lagi. Nah ini pavilion presiden. Ini ada masjid kecil dengan staf-staf presiden tuh bisa di sana. Nah ini tempat tidurnya kurang lebih. Ini tempat ngopi-ngopi. Nah, dengan tamu negara bisa diajak ke sana. Nah, bisa dicapai melalui jalan setapak, ada pergolanya begitu, tergantung. Nah ini lorong yang di masjid kecil ini. Ini adalah pavilion Wisma Negara. Wisma Negara ini saya buat sejajar dengan Wisma Negara supaya tamu itu tidak merasa direndahkan ya. Tidak merasa direndahkan, ditaruh di tempat yang nggak bagus misalnya. Tidak, ini kualitas view-nya bagus sekali. Kita mempunyai Presiden Suite itu ada 2 di sana, di Wisma itu. Ya. Ini museum atau gedung edukasi, museum galeri ada di sini. Nah ini harapan kita bisa dibuka mungkin seminggu 5 kali atau berapa, dan dia mempunyai jalan dari samping yang tidak harus melewati depan. Nah ini ruang di dalam, di lobinya. Nah ini yang saya lupa tadi namanya stafsus. Ruang stafsus ini nggak pernah hafal saya. Nah, ini kalau nggak salah itu jumlah ininya karyawannya tidak sebesar dari Setpres. Total karyawan yang ada di komplek istana ini kurang lebih 1.400 orang. 1.400 orang. Kantor-kantornya akan digarap modern, ya, sesuai dengan perkembangan sekarang. Ya. COVID ini juga memberikan pelajaran buat kita, seperti apa kantor-kantor ini sekarang ini. Gitu. Agak berbeda tentunya dari kantor-kantor yang terdahulu waktu zaman normal gitu. Dan kita juga harus ingat di sana itu banyak hujan, tapi mati angin, anginnya kecil sekali. Karena kalau nggak salah itu cuma 7 knot itu, artinya kurang lebih 14 km per jam itu. Jadi ini Mespes Pampres ini. Boleh dikatakan anginnya kecil. Gempa di sini juga tidak begitu besar. Nah, gempa cuma 4, sekian skala Richter, itu pun posisinya agak jauh dari hotel dari IKN ini. Nah, ini ruang utility, bangunan pendukung untuk pemadam kebakaran dan tempat parkir bisa memuat 600 kendaraan itu. Nah, ini yang tampak dari atas ini, inilah luasan yang sekarang menjadi 55 hektar, nanti ditambah ke depan 50 hektar lagi. Nah ini ke depannya nanti itu nambah 50 hektar lagi. Nah itu sedang kita garap Bang. Mudah-mudahan ini cepat bisa kita rampungkan. Ini gambar tadi bagus sekali, saya terpesona melihatnya. Itu betul-betul khas Pak Nyoman itu. Tapi maksud saya ini belum final ya? Oh kan DID nanti finalnya. Kalau basic design diusahakan harus seperti itu gitu. Tapi yang memfinalkan itu pemenang basic design. Entah siapa pemenangnya nanti nggak tahu saya. Kan belum ditenderkan.
Oh iya, iya. Yang Pak Nyoman tadi bikin itu konsep besarnya ya? Ya, betul. Artinya kemungkinan akan ada perubahan-perubahan tapi tidak boleh mengubah dari format yang sudah Pak Nyoman bikin gitu ya? Ya, betul. Itu kemarin pesan Presiden, saya disuruh mengawal desain itu. Itu. Jadi tidak cukup hanya bikin basic design terus tinggalkan, tidak. Jadi saya diminta malah mengkoordinasikan antara bangunan-bangunan yang di luar istana, yang dekat istana, supaya terjadi harmonisasi. Karena kita sudah berpengalaman melihat Monas. Monas itu dikurung oleh bangunan-bangunan tinggi. Sehingga seperti semacam mangkok, kita baru masuk ke mangkoknya baru lihat ada Monasnya. Nggak bisa lihat dari jauh kan. Kalah sama gedung-gedung yang tinggi-tinggi di sampingnya. Nah, pesan Presiden kemarin, jangan ada sampai seperti kejadian seperti itu. Jadi semua bangunan-bangunan, terutama departemen-departemen itu milik negara, itu harus menyesuaikan ya dengan ke istana itu, supaya keagungan monumentalitas dari istana itu bisa tercipta. Kalau nanti di tengah-tengah di tengah-tengah istana tiba-tiba ada bangunan tinggi, ya kan cilaka itu loh. Jadi kemarin 9 lantai saja tidak direstui itu. Kalau bisa maksimal yang di pinggir itu 4 lantai, 3 lantai itu. Jadi itu kemarin kita dikasih hint begitu. Jadi harus berkoordinasi yang mendesain bangunan-bangunan di pinggir-pinggir depan istana itu. Itu Bang. Penjelasan yang luar biasa tadi Pak Nyoman. Kalau boleh tahu, dari yang Pak Nyoman rancang itu kira-kira, ini kan anggarannya besar nih, 500 triliun lebih kalau sekitar sital. Kira-kira untuk istananya sendiri kira-kira berapa sesuai dengan estimasi gambarnya Pak Nyoman? Ya, kalau perkiraan kasar paling juga 2 itu. 2 triliun ya? Ya, barangkali itu pun ya. Yang nanti itu yang jelas ide-idenya ada, baru bisa. Kalau perkiraan jadi rough gitu ya, rough estimate gitu. Kalau kita lihat orang membangun hotel lah sekarang ya. Kalau hotel bintang 5 dengan luasan sekian, ya kurang lebih mirip lah. Karena saya lihat tadi luar biasa sekali. Nah sekarang saya akhirnya harus melihatnya secara komprehensif Pak Nyoman. Baik. Sesuai dengan rencana dari saya belum membaca secara detail undang-undang yang baru saja diketok beberapa jam yang lalu ya, kalau nggak salah kemarin ya. Pada saat kita ngambil gambar ini baru diketok kemarin. Itu kan harus berpindah berpindah ke sana itu pada semester pertama tahun 2024. Ya. Pertanyaan paling mendasarnya, kita bicara tentang istana dulu lah, karena ini kan yang digarap oleh Pak Nyoman. Belum saya bertanya pada hal yang lain. Kira-kira available nggak kita tempati atau Presiden tempati beserta dengan seluruh staf sesuai dengan rencana jadwal waktu yang semester pertama tahun 2024? Kalau menurut saya sih ya, waktunya kalau menurut saya cukup. Kalau kerja kita itu tadi hambatan-hambatan yang seharusnya tidak perlu bisa kita atasi, bisa gitu loh ya. Karena misalnya kerjaan saya ini 1/10 kerumitannya dari GWK Pak. Ya betul, itu betul. Ya. 1/10-nya. Hanya saja di sini kan tempatnya jauh. Terus membawa gini aja, saya kemarin ngubungin truk aja itu untuk 1 truk bisa-bisa 50 juta itu sampai ke sana itu gitu. Nah, artinya itu yang menyebabkan keluar angka yang mahal-mahal. Nah, kalau kita bisa pabrikasinya di sana ya tentu akan lebih murah. Itu aja. Nah, ini kan masih tempatnya, pelabuhannya kan juga mungkin belum, nggak tahu nih, pelabuhannya asal siap mungkin juga agak mudah ya. Tapi ini menyangkut pelabuhan, delivery kita biasanya yang dekat dari Surabaya. Nah, ini pengalaman kita kalau kita buat sesuatu itu mau ke Kalimantan itu pelabuhannya di Surabaya. Jadi kita kirim dulu ke Surabaya baru diangkut ke sana. Nah, itu kalau 1-2 truk sih nggak apa-apa, ya nggak ada artinya.
50 juta juga. Tapi kalau ratusan truk, nah itu aja udah berapa. Misalnya begini, GWK itu perlu 700 tronton membawa modul-modul ke Bali. Ya tapi Bali itu kan lancar-lancar saja, nggak jauh kan, gitu loh. Perlu waktu 2 hari, 3 hari nyampe. Ya kemarin kita begitu, kita kerjakan di Bandung, naik truk, naik tronton itu nyampe di Bali, bongkar gitu aja, nggak begitu mahal. Tapi begitu kemarin kita dengar di Kalimantan, kaget benar kita, mendengar biayanya mahal sekali. Nah kalau kita lihat misalnya loading unloadingnya, ya itu akan lebih mahal lagi. Nah lebih bagus truknya itu udah naik ke ini aja, ke kapal. Jadi loading unloadingnya cuma di situ, loading unloadingnya. Nah, baru terus ke lapangan, kan pendek. Kalau taruh di Jakarta turun naik lagi mahal sekali. Nah itu kalau bawa truk ternyata mahal juga, sampai 50 juta itu mahal sekali. Lah iya makanya. Ya itu yang membuat kalau menurut saya ini supaya bapak-bapak ini paham bahwa angkutan kita ini menjadi mahal karena di sana belum ada infrastruktur yang memadai untuk pekerjaan kami. Gitu. Tapi kalau beton bedanya dikit tuh. Oke. Ya dari Bandung aja bedanya dikit. Tapi kalau pekerjaan baja untuk khusus tertentu, saya kan banyak pakai stainless, banyak pakai tembaga. Yang tembaga itu hanya kita yang bisa ngerjakannya gitu loh, kurang lebih. Nah ini itu yang nggak mau, kecuali kita kerjakan di sana, itu aja. Nah kita kan ingin gini loh, ini adalah bangunan negara yang kita harapkan betul-betul bisa menjadi istana yang terbaik di dunia, itu mimpi kita. Iya. Kalau soal itu Pak Nyoman tentu saja kita berharap ya. Iya. Cuman tadi sesuai dengan seperti yang saya tanyakan tadi, karena ini kan saya mencoba untuk disiplin dengan undang-undang ya. Sekali lagi saya katakan bahwa saya belum membaca secara detail apa isi undang-undang IKN yang baru saja diketok kemarin. Tetapi dari apa yang saya baca, itu perintah undang-undangnya adalah sudah harus berpindah semester pertama tahun 2024. Tadi Pak Nyoman itu mengatakan bahwa tingkat kesulitan membangun istana di sana itu dengan melihat kondisi yang ada di sana 10 kali lipat lebih rumit dibanding dengan membangun patung Garuda Wisnu Kencana. Lawang Garuda Wisnu Kencana saja membutuhkan waktu hampir 30 tahun untuk menyelesaikannya. Itu karena nggak ada duit ya Bang. Nah iya makanya jadi saya ingin memperjelas posisinya Pak Nyoman. Apakah kita bisa mengejar sesuai dengan jadwal waktu undang-undang itu? Kalau istana saya kira bisa. Jadi begini, kita kan sudah riset cukup banyak ya. Masalah tanahnya, masalah kontur tanahnya dan sebagainya. Ternyata kan juga ada surprise yang saya lihat tiba-tiba jembatan ini sudah hampir nyatu nih. Iya. Nah itu surprise sekali saya, karena dulu waktu saya ke sana itu masih pakai boat tuh. Nah luar biasa nih, tiba-tiba sudah mau nyambung. Nah kalau ini terjadi, terus pelabuhannya untuk angkutannya mudah, saya kira sih nggak usah ragu. Ya, maksud saya begini, medannya itu kan belum ada jalannya. Kalau sekarang sudah nanti dalam waktu berapa lama itu udah ada jalannya, tentu bisa cepat gitu loh. Jadi infrastruktur ini kan sudah dikebut nih kayaknya sama Menteri PUPR nih. Ya itu kalau itu sudah jalan kan kita masalahnya masukin alat berat. Ya kita kan mikir tuh crane tuh perlu berapa banyak gitu. Nah itu kan mengangkut ke sana, bornya bagaimana. Itu karena tempatnya tebing-tebing begitu kan nggak mudah ngangkut bor gitu. Oh tentu saja ya. Iya, itu jadi seperti itu kurang lebih medannya. Nggak ada ratanya, tapi itu akan kalau itu terjadi kita punya istana yang luar biasa, unik, view-nya luar biasa dan sebagainya itu. Dari gambarnya tadi kelihatan kok luar biasa sekali. Nah, boleh tahu Pak itu sudah mulai ditenderkan nggak siapa kira-kira yang
apa namanya itu tentang siapa yang akan membangun nantinya? Ya begini, pemerintah tidak mau juga tampaknya disalahkan. Ya. Oke. Sebelum ada undang-undang, pemerintah tentu tidak berani. Seperti saya ini sekarang adalah swaklola, membantu PUPR. Jadi supaya kita tidak salah. Nanti kita sudah kerja-kerja kayak begini diperiksa KPK nanti kan. Nah ini kita kerja dan terus terang saya sendiri tidak dibayar. Jangan khawatir. Oh ya? Ya kenapa? Karena saya belum ada undang-undang jangan bayar-bayar sama saya deh. Oh Gitu. oke. Jadi Tapi kan ini sudah dikata undang-undangnya boleh dong. Namanya copyright gitu loh Pak. Sekarang boleh kan udah ada undang-undang. Tapi sebelum ini kan kita sudah hampir 2 tahun bekerja Bang. Iya 2 tahun pakai ya dana kecil-kecilan dana kita sendiri. Kita kan punya studio, ya kan? Ya itu paling kita keluar dana untuk tenaga-tenaga yang tidak memenuhi syarat sesuai peraturan. Tapi buat saya memenuhi syarat. Misalnya gini, profesor doktor yang kita perlukan dia tidak punya SKA. SKA kan diminta tuh SKA utama, madya gitu kan. Nggak punya, tapi beliau itu sudah biasa kerja sama saya. Ya ahli gitu ya, ahli konstruksi baja misalnya, atau ahli pondasi. ASN itu kan nggak boleh. Tapi saya nyari profesor yang bukan ASN di mana, gitu loh. Nah ini kita ya harus punya keluar uang sendiri, ya kan untuk negara ini. Nah itu apa yang kita ragukan, ini sudahlah gitu. Kalau ada, kalau nggak ada ya memble lah. Nah ini tapi betul saya cerita siapa adanya. Jadi kita bekerjanya seperti itu ya untuk negara yang kita cintai supaya jangan di mulut saja. Nah ini betul-betul kita itu. Nah, bahkan saya kemarin dengan Pak Presiden mengatakan, saya bilang Pak Presiden nanti kalau misalnya kekurangan dana, saya boleh cari dana nggak? Saya mempunyai kolektor yang kuat-kuat. Saya jual model patungnya, model istana itu kalau diizinkan. Nah saya bisa jual dan sudah banyak antri nih. Apalagi nanti Bapak Presiden ngasih tanda tangan. Nah kalau kurang-kurang itu kan bisa berapa ratus M itu bisa kita cari. Gitu loh. Nah saya nanti kita pikir katanya gitu. Karena saya lihat begini, saya pernah itu ya, entah di mana itu, di Cina atau di Thailand, di mana saya lupa, itu mau membangun sesuatu, batanya itu dilelang. Jadi kita masuk ke sana, di situ kita suruh tanda tangan, nanti kita nyumbang berapa gitu. Dari bata-bata itu. Ya. Nah itu saya kira istana ini harusnya bisa dibangun seperti itu supaya masyarakat lebih merasa memiliki. Oh iya. Ide yang bagus menurut saya. Apa Presiden setuju nggak? Dia ketawa mikir-mikir nih. Nanti saya pikir dulu. Jadi makanya kalau didorong oleh DPR, ya kita semua ikut tuh berapa perak kan. Nah ini maksud saya supaya lebih terasa milik rakyat. Itu idenya. Dan saya pengalaman dari GWK itu, saya kira bisa lah. Ya. Orang-orang percayalah sama saya punya kolektor-kolektor yang tangguh, begitu. Jadi kalau ini, dia bilang udah kita borong aja nanti gitu. Kita udah ngumpul nih di Bandung. Makanya saya berani ngomong seperti itu. Nah itu istananya sendiri Pak Nyoman, istana. Kita sudah mendapat penjelasan banyak. Tapi kan namanya pusat pemerintahan itu adalah sebuah kesatuan, tidak hanya istana negara. Betul. Meskipun bukan area tanggung jawab atau penugasan kepada Pak Nyoman, tetapi kan kita juga pengen tahu sebenarnya. Saya tidak terlalu yakin apakah pertanyaan ini cocoknya saya tanyakan ke Pak Nyoman, tapi mungkin Pak Nyoman punya informasi. Apakah untuk area-area yang lainnya itu juga siap untuk tahun 2024 setidaknya pada semester pertama?
Nah, itu memang bukan tanggung jawab saya. Saya hanya diberi perintah kemarin, ada 2 perintahnya, mengkoordinasikan bangunan-bangunan yang ada di sekitar istana supaya tidak mengganggu ketinggiannya. Nah, ini dikerjakan, saya lihat sudah diorderkan kepada desainer-desainer yang memenuhi syarat, begitu. Mungkin saya belum tahu perkembangannya gitu. Nah, kemarin yang disajikan, dipresentasikan, dia bilang dari Pak Seknek maupun Pak Presiden ketinggian. Nah, itu minta dikurangi tingginya supaya tidak terjadi Monas, seperti Monas itu. Terus kedua juga dia bilang contohlah Bali katanya begitu. Bangunan-bangunannya itu juga jangan terlalu tinggi, tanah begitu besar ngapain bikin bangunan tinggi gitu loh. Ya ini yang saya bilang, memang ada barangkali yang dikejar itu masalah gini. Kenapa dibuat bangunan-bangunannya mepet-mepet dan sebagainya itu supaya cepat mencapai tujuan gitu loh. Saya lihat begitu. Artinya apa? Mereka punya perhitungan 10 menit harus nyampe di situ. 10 menit saya bilang jalan di sana, siapa sih yang kuat jalan di situ nanjak. Rumah saya ini, dari rumah saya ke galeri saya itu kurang lebih 200 meter. Tapi konturnya sama, turun, naik. Udah gak kuat. Itu karyawan saya aja yang muda ngeluh. Apalagi saya yang sudah mulai reot. Ini jangan mimpi seperti itulah. Maka ya saya usulkan, kan pakai kendaraan listrik aja, contohnya aja. Coba abang ke istana kan bener nggak? Kan dikasih kendaraan itu tuh apa namanya bugi. Apa nama itu? Padahal kan jalan cuma 100 meter, rata lagi. Nah itu yang saya bilang, ini anak-anak muda ini mimpinya di tempat yang dingin gitu, di Washington. Oh saya disuruh lihat tuh Washington ini lah, iya. Washington tuh kota. Bukan di dalam istana. Dalam istana nggak boleh orang umum berjalan-jalan di situ. Nah makanya Pak Nyoman, jadi dari sini saja kemudian kan kita melihat bahwa ya tentu saja tidak mudah merancang sebuah pusat pemerintahan apalagi istana negara. Nah kembali pada proses kreatif, tentu saja saya sedikit agak paham lah tentang bagaimana sebuah kesetaraan nilai pada bangunan-bangunan yang ada. Lah saya membayangkan kalau Pak Nyoman membangun istananya kemudian kawasan yang lainnya atau bangunan yang lainnya diserahkan kepada orang dengan mazhab yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, apa kira-kira tidak akan compang-camping nantinya penampakannya Pak Nyoman? Ya ini Bang, kota ini kan besar sekali ya. Kadang-kadang perbedaan itu diperlukan. Kalau menurut saya, kadang-kadang perbedaan itu diperlukan. Hanya misalnya kita kan harus punya konsep dasar. Konsep dasar itu sebenarnya kan sekarang tuh ada green design yang harus dipenuhi, ya kan? Green design, apalagi efisiensi segala macam lah. Kalau bisa menjangkaunya dengan sepeda atau berjalan, itu mimpi kita. Kita ini di negara tropis. Nggak bisa dibanding-bandingkan dengan negara dingin yang punya winter segala macam. Kalau kita nggak jalan malah menggigil kita kan. Kita dipacu, alamnya nyuruh kita jalan. Nah di Indonesia khususnya di Kalimantan itu kan ada ekuator. Nah sudah pasti panas. Terus udaranya anginnya kurang. Ya kalau kita mau ketemu presiden, ya kan pasti kita harus rapi lah gitu kan. Pakai batik, udah kepanasan kita gitu loh. Nah kayak gini-gini ini harus distudi. Kalau studi saya begitu, saya lihat mataharinya kemana, anginnya seperti apa, hujannya seperti apa, gempanya seperti apa. Itu kita dasar-dasar pelajari. Seperti saya contoh GWK, mungkin satu-satunya gedung yang tahun 90-an yang saya bawa untuk tes terowongan anginnya. Karena begini, seni, teknologi, sains
Dan juga kalau swasta itu kan harus ada bisnisnya, Ya. ekonomi, ya. Itu kita semua hitung. Misalnya begini, kita tentu suruh teman-teman kita perusahaan yang sudah jagoan lah di bidangnya untuk konstruksinya, ya. Nah, kita persyaratkan ini harus begini, harus begitu. Tahan gempa berapa? 8 skala Richter atau berapa? Terus kemudian harus diuji untuk sainsnya, yang mendapatkan keyakinan ilmiah. Diuji berapa tahan dia ini dengan angin minimal 100 tahun. Nah, dulu waktu kita punya uang pas-pasan, saya tes ke Melbourne untuk angin untuk daya tahan 50 tahun untuk GBK itu. Ya, karena nggak ada duitnya. Tapi waktu dibeli ini akhirnya dibawa ke Toronto untuk 100 tahun. Perlu penguatan-penguatan di bagian sayap gitu. Ini kan ilmiah. Nah, inilah tuduhan-tuduhan sama saya itu, ini ngerti apa katanya green design, ngerti apa konstruksi. Lah memangnya kita kan cuma buat konsepnya. Nanti yang ahlinya yang menghitungnya, saya nggak bisa menghitungnya. Oh, tapi itukah substansi dari gugatan asosiasi arsitek itu ya? iya, itu. Iya. Dia nganggap saya nggak punya itu. Saya bilang, Anda belum lihat proyek saya di Bali. Coba lihat konstruksinya. Pernah nggak lihat konstruksi serumit itu? Belum pernah ada gitu loh. Pak Nyoman, mumpung kita bicara tentang Bali dan GWK Garuda Wisnu Kencana ya, sebuah patung raksasa, sebuah pencapaian mahakarya Pak Bli Nyoman di sana. Saya mendengar tadi Pak Nyoman menceritakan bahwa itu tidak lagi dimiliki oleh Pak Nyoman, negara tidak berminat untuk memilikinya, negara dalam hal ini pemerintah pusat. Pemerintah Bali juga ternyata tidak berniat untuk memilikinya dan kemudian harus mangkrak selama puluhan tahun karena Pak Nyoman kehabisan dana untuk itu, dan sekarang sudah dimiliki oleh perusahaan bernama Alam Sutra ya Pak ya? Ya betul. Gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Begini, ya saya ya lugu-lugu aja mimpi ya, punya bangsa ini punya ikon baru gitu. Tidak baik kalau saya pribadi pemiliknya, itu pikiran saya dulu. Harus dimiliki oleh bangsa. Boleh saya awalnya boleh-boleh aja kan. Kan kita di Indonesia kalau nggak lihat buktinya kan nggak akan percaya. Nah ini saya lihat buat dulu, setelah itu kemudian saya bawalah ke istana. Ya, ke istana saya nyatakan. Ya, tahun berapa tuh saya bawa tuh lupa lah, sudah sebelum krisis itu. Ya. Sebelum krisis, bawa ke istana, saya katakan, Pak Presiden, ini saya ini kan kurang lebih umurnya mirip-mirip lah dengan kita. Dan tinggi patung ini luar biasa, di atas permukaan laut itu 271 meter, saya bilang. Saya belum tentu lagi, nanti kakinya gemeter tuh kan gitu. Lebih bagus supaya lebih cepat selesai, saya hibahkan 100% saham saya. Nah saham itu saya cerita, sudah saya bawa appraisalnya segala, visibility bawa, business plan yang bawa, saya katakan ini bagus. Ya dari segi bisnisnya bagus, di segi segala macamnya lah sudah kita hitung, kan itu udah lama kita kaji kan. Nah itu kita bawa, oh dia bilang ya bagus gitu. Tapi tunggu bertahun-tahun sampai beliau berhenti nggak ada apa-apa gitu ceritanya. Akhirnya Mangku Pastika sebagai gubernur, teman saya kebetulan, dia bilang, Man ini kita bisa ini asal bertahap katanya. Dananya dari mana? Jangan APBD lah, ribut nanti kan gitu saya. Oh enggak, ini penghematan dari acara-acara dan sebagainya. Nah ini sekarang aja sudah ada sekian gitu. Wah hebat nih, bisa jadi nih. Nah sekarang gini, Nyoman bicara di DPR. Gitu, yakinkan mereka. Saya baru duduk, baru ngomong, sudah langsung diserang ya, saya cepat juga marah nih, maksud kita baik kok diterimanya seperti ini. Ya sudah saya berdiri, saya pamit deh. Begitu ceritanya. Jadi nah kemarin sewaktu peresmian mereka orang-orang DPR itu datang dan meminta maaf karena mereka belum ngerti katanya.
Ya sudah terlambat, nggak ada gunanya, maaf untuk apa gitu. Sekarang ya. sudah dimiliki oleh pihak lain ya? Udah ajak lain. Dan kalau beli sekarang berapa triliun itu tanahnya? Pak Nyoman menjual, bahasa yang tepat nggak ya? Ya, Kepada menjual. pihak Alam Swasta. Sutra itu Ya. berapa Pak Nyoman? Dulu kan kita dihargai tanahnya cuma 1,5 juta ya, kalau nggak salah ya. Kan udah lama itu. Nah, gitu. Jadi Kita kan cuma berapa tuh? Murah lah. Kalau nggak dikasih murah dia nggak mau beli. tanahnya Ya. bisa dinilai ya, katakanlah Iya. 1 juta, 2 juta per meter, kali 67 hektar. Tapi patungnya sendiri kan itu sebuah mahakarya loh Pak. Ya itu yang saya katakan. Yang hak intelektualnya saja dia nggak mau bayar. Kesannya begitu. Oh Nah, ya? itu ya sudah. Iya, itu kan copyright kan dulu abang pasti ngerti lah. DPR pengerti kan? Ya. Yang copyright itu tidak boleh Enggak bisa dijual. berpindah tangan itu. Iya, maka dari itu aja ya jadi ya sudahlah. Jadi sekarang Nggak tahu. ribut dengan pihak pembeli. Ya kita nggak ribut, cuman dia bilang dia nganggap itu mungkin uangnya juga nggak ada, nggak tahu. Nganggap itu sudah dibeli gitu. Saya bilang nggak bisa dibeli. Dulu saya saja waktu menghibahkan kepada copyright itu saya hibahkan kepada yayasan, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi hasilnya boleh diberikan siapa saja kan gitu. Ya, tapi haknya itu tidak boleh. Kebetulan Pak Nyoman tadi bicara tentang GWK. Saya harus berbicara soal itu karena ada satu poin. Selain soal bahwa ternyata saya kaget nih karena ternyata sudah dimiliki oleh pihak swasta. Seandainya saya punya duit saya yang beli Pak Nyoman. Tapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Saya ingin garis bawahi di sini bahwa betapa sebenarnya kita itu sama sekali tidak gelisah, tidak peduli ketika seharusnya kita kaya, meskipun dalam hal intangible, ya kan, bernama nilai-nilai budaya. Kita hanya selalu menggaungkan bahwa kita bangsa yang sangat menghormati budaya. Tapi ketika ada hal seperti ini kok kita tidak peduli loh. Makanya tadi saya menyinggung soal ini. Saya kembali ke IKN Pak Nyoman. Saya jujur saja dengan pemahamanku yang terbatas menyangkut dengan arsitektur, kemudian proses-proses sipil ya dalam pengerjaannya, dan kemudian juga pemahamanku yang sedikit agak banyak barangkali tentang bagaimana penganggarannya kelak. Apa yang kira-kira bisa kita dengarkan dari Pak Nyoman sebagai perancang istana yang merupakan salah satu bagian dari ibu kota baru ini, bahwa perintah undang-undang menyangkut dengan jadwal itu nantinya akan bisa terpenuhi, Pak? Rasanya kalau itu yang saya desain, ya kalau saya desain, saya yakin itu bisa. Ya, tapi saya nggak tahu tuh yang lain-lainnya kan bukan desain saya ya, saya nggak ngerti. Kalau yang itu saya yakin bisa. Ya tapi dengan tadi itu hambatan-hambatan yang misalnya pelabuhan dan sebagainya itu harus sudah jelas lah gitu loh. Iya. Walaupun belum tuntas banget sih nggak apa-apa. Misalnya gini, saya ngusulin supaya bahan-bahan itu pakai batu lokal kita lah, lantai segala macam itu di Jonggol di Bandung di Bogor tuh banyak tuh, ya bagus batunya. Ya, dan kuat. Nah itu bisa mengurangi dingin itu kalau misalnya lantainya batu, dindingnya 3 meter aja ke atas itu ya, itu bisa menurunkan 3 derajat. Ya jadi kan adem, nggak perlu pakai AC, angin berjalan terus ininya dingin gitu loh. Nah itu kan pikiran-pikiran green design itu kan seperti itu. Nah, terus kita di lingkup di lingkungannya pohon-pohon yang besar-besar. Nah, ini memang begini, kalau pohon besar itu seperti pengalaman kami di Bandung ini, tempat saya ini saya punya kurang lebih 3.000 lebih pohon ya, itu perlu
30 tahun, 15 tahun. Iya, iya. Untuk mendapatkan pohon sampai 25 meter, 20 meter. Ya, tapi sekarang kan ada di sana itu kan ada luar biasa. Pohon eukaliptus itu sewaktu saya ke sana gundul total kayak kepala saya ini. Saya sempat betul, saya sempat marah, ini kok kayak begini sih, sadis banget gitu. Oke. Ya. Nah, kemarin arsitek saya ke sana, setelah 1,5 tahun kalau nggak salah ya, 1,5 tahun ke sana, itu sudah 15 meter, 10 meter loh. Oke. Luar biasa. Nah ini saya kira kelebihan dari Kalimantan itu. Dia ada di Katulistiwa, terus kemudian dia banyak air, hujan. Kalau kita di Eropa misalnya itu, yang 4 musim itu saya dengar itu 10-20 kali kita lebih cepat pohonnya tumbuh. Ya ini kesempatan, mudah-mudahan kita ada umur bisa lihat tuh pohon itu. Oke, Ya, oke. itu. Pak Nyoman, saya rasa kita harus memberi apresiasi pada seluruh konsep yang telah Pak Nyoman rancangkan di sana. Saya ingin mengatakan gini sebagai penutup, bahwa kita tentu saja ingin agar kemudian rencana luar biasa ini berjalan, agar kemudian berhasil seperti yang kita inginkan. Pernah saya datang ke Brasil, melihat pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro menjadi ke kota Brasilia. 35 tahun sejak kota itu dibangun itu masih begitu-begitu juga. Yang ingin saya katakan adalah kita berharap ibu kota ini nantinya selain tentang bagaimana ibu kota negara bekerja sebagaimana seharusnya, juga kemudian menarik orang-orang untuk datang dan kemudian manusia yang ada di sana itu betah, agar kemudian mereka tidak bolak-balik ke Jakarta kan, karena dia kota awalnya Jakarta. Nah, jangan seperti di Malaysia itu. Putrajaya kira-kira seperti itulah. Putrajaya itu kerja kemudian sore pulang. Itu konyol itu. Kalau saya lihat yang Pak Nyoman tadi bangun itu, setidaknya pada bagian istananya dan sekitarnya ya. Wow, kayaknya itu bisa menjadi salah satu daerah tujuan wisata nantinya tuh. Harus. Iya, Pak Nyoman terima kasih ya waktunya. Saya terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Makasih banyak Pak Nyoman. Mohon dukungannya. Siap. Makasih Pak Nyoman. Makasih banyak ya. Pemirsa, itu diskusi kita tadi dengan Pak Inyoman Nuarte, seorang maestro. Ternyata saya baru tahu bahwa ternyata beliau tidak dibayar untuk merancang ini, sebab tidak boleh karena undang-undangnya belum diketok. Tetapi hal yang pasti bahwa ternyata ada perencanaan yang bagus, setidaknya pada istananya. Kita tunggu apakah seluruh perintah di dalam undang-undang yang baru diketok kemarin itu bisa terlaksana, setidaknya gerombongan pertama tanda petik itu pindah ke sana itu pada semester pertama tahun 2024. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Bye. Makasih Pak Nyoman. Sama, terima kasih banyak. Kasih. Ya.